Dan saya Rehan Somutindaun dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin menjelaskan praktikum keempat dari pemodelan dan simulasi, yaitu Continuous Simulation. Nah, sebelum memulai videonya, saya ingin menjelaskan apa itu Continuous Simulation. Continuous Simulation adalah metode simulasi yang digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah secara terus-menerus terhadap waktu. Dalam sistem ini, perubahan keadaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berubah secara bertahap dan kontinu. Biasanya, continuous simulation digunakan untuk memodelkan sistem fisik yang melibatkan perubahan nilai seperti ketinggian air, suhu, tekanan, kecepatan, atau konsentrasi zat. Perubahan dalam sistem tersebut biasanya dijelaskan menggunakan persamaan diferensial karena nilainya terus berubah seiring waktu. Contoh sederhana dari continuous simulation adalah sistem tangki air. Ketika air masuk ke dalam tangki dan keluar melalui pipa, ketinggian air tidak berubah secara langsung dari kosong menjadi penuh, tetapi naik secara bertahap sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, sistem ini cocok dimodelkan menggunakan continuous simulation. Dalam praktikum ini, saya mensimulasikan sistem tangki air pada asrama untuk melihat bagaimana ketinggian air berubah terhadap waktu ketika ada aliran air masuk dan keluar dari tangki. Adapun tujuan dari program ini yaitu program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem tangki air atau water tank menggunakan persamaan diferensial. Simulasi ini menjawab beberapa pertanyaan dari studi kasus. Yang pertama adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki sampai penuh. Yang kedua, bagaimana waktu untuk mengosongkan tangki. Yang ketiga, bagaimana perubahan ketinggian air terhadap waktu. Yang keempat, apa yang terjadi jika air masuk dan keluar secara bersamaan. Dan yang kelima, bagaimana pengaruh debit inlet terhadap tinggi air. Nah, program ini dibuat dalam berbentuk program ini dibuat menggunakan Streamlit. Nah, langsung saja. Pada line awal, saya menambahkan from Skippy integrate import solve EVP yang gunanya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Contoh sederhananya, jika kita ingin menghitung perubahan tinggi air terhadap waktu, kita membutuhkan metode numerik dan di sini saya gunakan solve EVP. Dalam simulasi sistem nyata, seringkali kita tidak bisa menghitung solusi secara langsung dengan rumus biasa. Oleh karena itu, kita menggunakan metode numerik seperti OD solver untuk menghitung perubahan sistem secara bertahap terhadap waktu. Nah, pada lain berikut ini, fungsinya untuk mengatur tampilan halaman aplikasi. Selanjutnya adalah input parameter dari user. Nah, pada line R sama dengan ST sidebar, nomor input, artinya pengguna bisa menentukan parameter yang pertama radius tangki, tinggi maksimum tangki, parameter fluida, coefficient discharge, radius outlet, dan debit inlet. Kemudian ada juga parameter simulasi yang dapat menentukan waktu simulasi. Contoh kasusnya yaitu, misalnya, user mengisi radius tangki yaitu 1 meter, tinggi tangki 3 meter, debit inlet sama dengan 0,01 m kubik per second. Artinya, air masuk ke tangki 0,01 meter kubik setiap detik. Dengan adanya input ini, program menjadi fleksibel karena pengguna bisa mencoba berbagai kondisi yang berbeda. Misalnya, tangki kecil, tangki besar, debit air kecil, dan debit air besar. Hal ini memungkinkan kita melakukan eksperimen virtual terhadap sistem. Nah, kemudian pada line ANP.PI bintang ini maksudnya perhitungan ini digunakan untuk menghitung luas penampang tangki, luas lubang outlet. Contohnya, jika radius tangki sama dengan 1 meter, maka luas tangki sekitar 3,14 meter persegi. Nilai ini digunakan untuk menentukan seberapa cepat tinggi air berubah ketika ada air yang masuk atau keluar.
semakin besar luas tangki, maka perubahan tinggi air akan lebih lambat karena volume air yang harus diisi lebih banyak. Nah, selanjutnya pada line depth model TH ini, fungsi ini menjelaskan bagaimana tinggi air berubah terhadap waktu. Konsep utamanya adalah perubahan tinggi air di dalam tangki ditentukan oleh air yang masuk dikurangi air yang keluar. Jika air yang masuk lebih besar daripada air yang keluar, maka ketinggian air akan meningkat. Jika air yang keluar lebih besar daripada air yang masuk, maka ketinggian air akan menurun. Kemudian pada line Qout ini merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan kecepatan air yang keluar dari tangki. Semakin tinggi air di dalam tangki, maka tekanan air semakin besar, sehingga air keluar lebih cepat melalui outlet. Selanjutnya pada line DHDT ini merupakan jika Q in lebih besar dari Q out, maka tangkinya mengisi. Jika Q in-nya lebih kecil daripada Q out, maka tangki akan mengosong. Jika Q in sama dengan Q out, tinggi airnya yaitu stabil. Ini merupakan konsep penting dalam continuous simulation karena sistem berubah secara kontinu terhadap waktu. Selanjutnya adalah pada line sol sama dengan solve INP. Fungsi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Jika simulasi dilakukan selama 1000 detik, maka program akan menghitung perubahan tinggi air sepanjang waktu tersebut. Solver akan menghitung tinggi air sedikit demi sedikit dari waktu awal hingga waktu akhir. Kemudian menghitung waktu tangki penuh dan kosong. Program akan mencari kapan tangki mencapai kondisi tertentu. Jika tinggi air mencapai tinggi maksimum tangki, maka akan dianggap tangki penuh. Jika tinggi air kembali ke nol, maka dianggap tangki kosong. Program memeriksa setiap titik waktu hasil simulasi untuk menentukan kapan kondisi tersebut pertama kali terjadi. Nah, kemudian ada juga dashboard informasi. Program menampilkan hasil utama seperti yang pertama, volume maksimum tangki. Yang kedua, waktu hingga tangki penuh. Yang ketiga, waktu hingga tangki kosong. Contoh hasilnya yaitu volume maksimum sama dengan 9,42 meter kubik. Waktu hingga penuh sama dengan 420 detik. Artinya, tangki membutuhkan sekitar 420 detik untuk terisi penuh. Fungsinya ini untuk membantu pengguna memahami hasil simulasi secara tepat tanpa harus membaca grafik terlebih dahulu. Selanjutnya, ada juga grafik profil ketinggian air. Pada program ini, saya membuat program membentuk grafik hubungan antara waktu dan tinggi air. Grafik ini menunjukkan bagaimana tinggi air berubah selama simulasi berlangsung. Sebagai contoh, interpretasi grafiknya, jika grafik naik, maka tangki sedang mengisi. Jika grafik turun, tangki sedang mengosong. Dan jika grafik datar, air yang masuk dan keluar seimbang. Grafik ini sangat membantu dan dalam memahami perilaku sistem secara visual. Kemudian, analisis sensitivitas debit inlet. Program juga melakukan percobaan dengan beberapa nilai debit inlet yang berbeda. Tujuannya untuk melihat bagaimana perubahan debit air yang masuk mempengaruhi tinggi air dalam tangki. Jika debit inlet semakin besar, maka tangki akan terasa lebih cepat. Analisis seperti ini disebut analisis sensitivitas, yaitu melihat bagaimana perubahan parameter mempengaruhi hasil sistem. Sebagai contoh kasus nyatanya, misalnya ada sebuah radius tangki sama dengan 1 meter. Tinggi tangkinya sekitar 3 meter dan debit masuknya sama dengan 0,01 meter per detik, m kubik per detik. Program akan mensimulasikan yang pertama, air masuk ke dalam tangki, kemudian air keluar melalui pipa outlet, dan yang ketiga,
perubahan tinggi air setiap detik. Hasil simulasi akan menunjukkan grafik tinggi air serta waktu yang dibutuhkan tangki untuk penuh atau kosong. Simulasi seperti ini sering digunakan dalam perencanaan sistem distribusi air di bangunan atau asrama. Baik, kesimpulan dari program atau logika program ini yaitu alur program ini secara sederhananya, yang pertama, pengguna memasukkan parameter tangki. Yang kedua, program akan menghitung luas tangki dan outlet. Yang ketiga, program membuat model matematika sistem air. Yang keempat, ODE solver menghitung perubahan tinggi air terhadap waktu. Yang kelima, program menampilkan hasil berupa dashboard dan grafik. Nah, dengan simulasi ini, saya bisa memahami perilaku sistem tangki air secara matematis dan juga visual. Program ini menunjukkan bagaimana konsep continuous simulation dapat digunakan untuk menganalisis sistem nyata yang berubah secara terus-menerus terhadap waktu. Nah, sebagai contoh saya akan membuka Streamlit dari ikut berikut ini. Sebentar. Nah, ini merupakan hasil dari program tersebut. Di sini kita bisa mengatur parameter tangkinya, parameter fluida, dan juga simulasinya. Nah, dari case berikut ditampilkan volume maksimumnya adalah 9,42 meter kubik. Waktu hingga penuh tidak tercapai, waktu hingga kosong dan juga tidak tercapai. Nah, ini merupakan profil ketinggian air terhadap waktu. Ini merupakan grafiknya. Kemudian analisis sensitivitas debit inlet. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.